Scarf. Mari kita membahas mengenai scarf ya. Jadi seperti biasa, jangan lupa untuk di-share postingan ini, video ini ke teman-teman supaya edukasi yang saya sampaikan dapat tersebar dengan luas, oke? Tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena beberapa hari kemarin mungkin agak lama sempet nggak posting apapun ya, dikarenakan satu dan lain hal. Tapi sekarang saya janji bakalan lebih sering update dan upload mengenai video-video ya, terutama mengenai edukasi-edukasi basic. Tapi jangan lupa supaya saling membantu ya. Subscribe, like, comment, share, jangan lupa. Dan iklannya kan udah mulai muncul nih. Oke, bukannya saya mengemis apapun, tapi tonton iklannya sampai selesai. Jangan di skip ad ya. Supaya apa? Supaya kan kalian banyak nih yang ngomong minta supaya kualitas videonya bagus, supaya audionya bagus, segala macam. Ya jujur ya, ini jujur. Saya ngerekam ini semua pakai kamera handphone biasa. Jadi kalau kalian pengen yang canggih, pengen keren video segala macam, ayo mari kita saling support ya. Siapa tahu aja memang ada rezekinya kalau misalnya nanti bisa beli kamera yang lebih bagus dan lain-lain. Oke? Nah, kembali lagi ke pembahasan yang awal, scarf. Jadi sebelumnya saya mau bilang dulu bahwa yang benar pengucapannya, bukan pengucapan ya, lebih kepada tulisannya yang benar adalah scarf ya, SCARF atau SCARF ya. Dan jika dalam bentuk jamak atau bentuk yang lebih dari satunya, scarves ya, SCARVES ya, atau SCAR V ya, VES. Jadi jangan menyebutkan scarf ini, karena saya sering banget ngelihat yang nulis scarf itu ditulisnya scruff. Jadi SCARFTF gini, terus T, scruff, SCA. Jadi bukannya, jadi SCRAFT, scruff, bukan. Jangan pernah menulis scarf ya dengan scruff. Jadi sekarang kita tahu ya cara menulis yang benarnya ya, scarf ya, SCARF. Dan kalau bentuk jamaknya scarf, SCARVES, oke? Scarf. Nah, kita kembali ke topik pembahasan ya, supaya nggak berbelit-belit, supaya nggak bertele-tele. Ini banyak banget, terutama di kalangan football supporters, sangat terpakai banget. Tapi sebelum kita pengen tahu, pasti kita pengen tahu kenapa sih ini bisa jadi salah satu benda yang keramat gitu ya buat football supporters. Nah, kalau kita ngelihat dari sejarahnya, sebenarnya scarf ini dulunya banget itu dipakai beda-beda. Jadi kayak misalkan contohnya ya, misalkan kayak di Cina kuno ini dulu sebagai pangkat di ketentaraan. Jadi militernya Cina kuno itu ini jadi pangkat. Jadi yang scarfnya beda ya pangkatnya beda gitu, kayak gitu. Nah, terus pada perkembangannya ketika ini mulai menjadi fashion, sebenarnya scarf ini belumlah menjadi untuk penghangat, bukan, tapi justru malah untuk ngelap keringat ya, dan atau buat ingus. Kalau misalnya buang ingus gitu segala macam, atau ngelap keringat atau apapun lah ya, itu bagian, jadi kayak sapu tangan gitu fungsinya kalau zaman dulu. Nah, kalau sekarang kan lebih kepada buat menghangatkan leher kan, karena dingin, karena cuaca dingin kayak gitu. Nah, baru kemudian pada perkembangannya, ketika bahan-bahan scarf mulai semakin tebal, jadi akhirnya mulailah dibuat yang untuk penahan dingin. Nah, kita kembali ke soal kenapa sih scarf ini banyak dipakai oleh football supporters. Jadi sebenarnya secara singkat, ketika merchandise mulai dibuat ya, ketika football club mulai membuat barang-barang dagangan ya, merchandise untuk fansnya, salah satu yang paling banyak dipakai, terutama kayak di Eropa ya, seperti atau di Inggris gitu pada khususnya,
adalah scarf, karena ketika musim dingin ya, atau musim gugur dan musim dingin ya, ketika autumn dan winter itu mereka butuh sesuatu yang hangat, dan makanya itulah sebabnya kenapa dibuat merchandise-nya itu scarf. Kalau misalnya untuk Indonesia sih sebenarnya ya sekarang banyak juga sih di Indonesia yang bikin scarf bagus-bagus ya, tapi kalau menurut saran saya, ketimbang bahannya akrilik atau wool, kan scarf yang identik itu bahannya akrilik atau wool, mungkin akan lebih bagus kalau buat Indonesia ya, karena Indonesia kan panas sebenarnya. Kalau bahan akrilik itu terlalu tebal banget, atau wool juga terlalu hangat, terlalu panas kalau buat orang Indonesia. Kalau misalnya kita memang pengen memakai scarf sebagai atribut sepak bola, kenapa nggak produsen bikinnya dari silk scarf ya, yang supaya lebih lembut dan lebih nggak panas gitu. Jadi ini PR juga sih buat para produsen scarf di luar sana ya, di Indonesia terutama maksudnya. Kalau bikin jangan yang tebal-tebal, soalnya malah jadi gerah, karena Indonesia kan negara tropis kayak gitu ya. Nah, kembali lagi ke topik pembahasan mengenai scarf. Ketika kemudian dari merchandise sepak bola ya, football team, akhirnya mulailah muncul si jati diri scarfnya itu sendiri, ketika kemudian scarf menjadi bagian dari atribut. Dan itulah sebabnya kenapa scarf ini menjadi sangat bisa dibilang dalam tanda kutip ya, seperti yang tadi saya bilang, bisa dibilang sebagai hal yang lumayan keramat selain logo-logo lainnya, jersey atau banner, flag dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa kalau bisa ya, ini edukasi, kalau bisa ketika kita membentangkan scarf, misalkan ada anthem yang sedang dinyanyikan atau apapun, sebaiknya ketika kita membentangkan scarf, pastikan agar nggak terbalik. Jadi jangan ketika nyanyiin anthem terus kita membentangkan scarfnya kayak gini gitu misalnya. Sayang banget gitu ya. Memang sih ini kita bukan stolen scarf gitu ya, bukan tapi bukan apapun gitu. Wong ini scarfnya kita gitu kan, dan kita mencintai tim sepak bola, tapi tim sepak bolanya kita gitu. Cuma masalahnya kejadiannya agak gimana gitu kalau misalnya di upside down, karena kan kalau upside down scarf dan atau kayak upside down banner atau apapun itu kan identik dengan yang karena berhasil direbut oleh lawannya, terus kemudian dijadikan bahan ejekan, itu kayak stolen flag, stolen banner, stolen scarf kayak gitu. Jadi lain kali kalau misalnya ketika menyanyikan anthem terus membentangkan scarf, cobalah dilihat baik-baik dulu scarfnya, jangan sampai terbalik ngebentanginnya. Oke? Itu yang edukasi yang pertama. Ada edukasi yang kedua, sebisa mungkin ya, bentangkanlah scarf yang memang merupakan jati diri tim kesayangan kita. Karena kalau membentangkan half and half scarf, jadi ada istilahnya half and half scarf. Jadi setengah ini kan merchandise ya, banyak scarf yang merchandise, terutama kayak scarf yang dari Inggris atau Eropa lainnya. Misalkan contohnya satu tim ngelawan tim yang lainnya, dibuatkan merchandise-nya oleh bukan football timnya tapi oleh ada pedagangnya gitu, kayak terus kemudian dijual di pinggir jalan atau dimanapun. Itu half and half, jadi setengah-setengah. Yang ini tim si A, yang ini tim B, terus dibentangkan. Nah, sebisa mungkin jangan memakai half and half scarf, sebisa mungkin ya kalau bisa. Terutama kalau misalnya kalian nggak suka dengan tim yang ngelawan timnya kalian, kan jadi kesannya aneh dong. Yang kalian dukung yang mana nih? Tim A yang kalian cintai atau tim B yang justru kalian nggak suka? Jadi usahakan scarfnya yang satu tim aja, tim yang kalian cintai. Oke? Demikian dulu tentang scarf. Ya, cara makainya sih ya bebas aja lah. Ya tergantung panjangnya si scarf juga. Ada yang macam-macam ya, ada yang digini, nah kan ada yang digini juga. Tapi kalau misalnya pendek sih scarfnya ya, kalau panjang ya bisa lebih enak gitu. Tapi kalau pendek ya bebas-bebas aja lah, nggak ada aturan buat cara makainya. Yang penting ya itu tadi, kalau misalnya lebih tipis sih lebih enak kalau untuk Indonesia. Oke? Segitu dulu ya tentang scarf.